Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada zuhur ini kita akan membahas secara sangat ringkas sesuai dengan keterbatasan waktu tentang siyamul kafarah, puasa kafarah. Puasa wajib itu bukan cuma puasa Ramadan. Puasa wajib itu bukan cuma puasa qada Ramadan, tapi termasuk puasa wajib adalah puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Puasa kafarah itu adalah puasa yang diwajibkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang melakukan pelanggaran ajaran agama yang ditentukan oleh agama. Jadi ada ajaran agama ini yang bila dilanggar wajib puasa kafarah. Tapi ada pula ajaran agama yang bila dilanggar kita berdosa dan masuk neraka. Tidak bisa dibayar dengan puasa kafarah. Jadi puasa kafarah itu gunanya untuk membayar kesalahan kita melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tertentu dalam ajaran agama kita. Puasa kafarah dalam Islam itu ada tiga macamnya. Satu, puasa kafarah selama 3 hari. Dua, puasa kafarah selama 10 hari. Yang ketiga, puasa kafarah selama 2 bulan secara berturut-turut. Nah, ini sangat perlu disosialisasikan agar umat Islam jadi tahu bahwa kalau terlanjur melanggar hal-hal tertentu dalam ajaran agama kita, wajib puasa ini kita kerjakan. Kalau enggak, ya seperti tadi, dosa dan neraka. Pertama, wajib puasa kafarah selama 3 hari. Siapa itu orang yang wajib puasa kafarah selama 3 hari? Ada 2 bentuk kesalahan. Yang manapun di antara 2 bentuk kesalahan itu berakibat wajib puasa kafarah selama 3 hari. Yang pertama adalah melanggar sumpah yang tidak disengaja. Jadi sumpah yang terlanjur, terlontar begitu saja akibat rasa dongkol, rasa kesal, rasa marah dan rasa kecewa. Nah, misal dalam suasana lebaran ini kan setiap mall, setiap swalayan itu penuh dengan para pengunjung. Dan tidak mustahil di antara pengunjung itu ada yang tujuannya untuk kejahatan, mencopet. Nah, kalau ada nanti pengunjung itu yang kecopetan, lalu lidahnya terlanjur bersumpah, maka dia wajib puasa 3 hari. Sumpah dalam Islam itu wajib menggunakan kata demi Allah atau yang semakna dengan itu. Wallahi, billahi, tallahi, atau bahasa Indonesianya demi Allah. Misalnya dia bersumpah karena kesal dompetnya kecopetan, lalu dia bersumpah demi Allah, seumur hidup saya haramkan diri saya berkunjung ke mall ini. Nah, itu baik dia nanti mau berkunjung atau tidak, sumpah itu wajib dia dia bayar dengan puasa 3 hari. Jadi mungkin setahun setelah itu dia lupa. Dulu dia bersumpah tidak akan datang ke mall itu. Sekarang lebaran lagi datang lagi, dibawa cucunya. Nah, lalu sesampai di sana ingat, setahun yang lalu saya bersumpah tidak akan datang lagi ke sini. Sekarang saya sudah berada lagi di sini. Nah, itu namanya melanggar sumpah yang terlontar begitu saja. Maka asyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Itu satu. Yang kedua apa? Bernazar. Nah, bernazar ini dilarang oleh ulama, hukumnya makruh. Sedapat-dapatnya seumur hidup jangan pernah bernazar. Kenapa? Satu, Rasulullah katakan apa? Nazar tidak akan merubah takdir Allah. Kalau dalam ilmu Allah, dalam qada Allah, misalnya anak kita yang sakit itu akan wafat, walaupun kita bernazar tidak akan berubah dia jadi sehat, tetap saja dia wafat. Yang kedua apa? Nazar kata Rasulullah tidak keluar kecuali dari mulut orang-orang yang bakhil dari beribadah. Bakhil. Jadi untuk beribadah dia apa? Dia nego dulu dengan Allah.
Ya Allah, sembuhkan anak saya akan menyumbang ke Masjid Taqwa 10 juta rupiah. Jadi untuk menyumbang, dia nego dulu dengan Allah, seolah-olah dia berkata apa? Ya Allah, engkau ingin tidak saya menyumbang 10 juta rupiah ke Masjid Taqwa? Kalau ingin, sembuhkan dulu anak saya. Itu hakikatnya. Nah, itulah sebabnya ulama bersepakat hukum bernazar adalah makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, lalu ternyata apa yang kita inginkan terwujud, maka nazar wajib dipenuhi. Kalau kemudian nazar tidak sanggup kita memenuhinya, nah, tadi misalnya nazarnya 10 juta rupiah, dia tidak punya uang lagi 10 juta rupiah, nah, cukup dia apa? Bayar kafarah, puasa selama 3 hari. Bila puasa 3 hari tidak dilakukan, boleh pula diganti. Apa gantinya? Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau membelikan pakaian baru untuk 10 orang miskin. Jadi kalau uangnya agak lebih, nah, itu sebaiknya pakaian baru untuk orang miskin, tidak sekedar makan. Ya, pakaian baru tentu tidak baju saja, tidak celana saja, tapi satu setel. Nah, untuk 10 orang. Itu kalau terlanjur apa tadi, melanggar sumpah tidak disengaja atau terlanjur melanggar nazar. Artinya nazar sudah terpenuhi tapi kita tidak sanggup mewujudkan apa yang kita nazarkan itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua puasa 10 hari. Siapa yang wajib puasa 10 hari? Orang Islam yang pergi berhaji dengan haji tamattu'. Nah, tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an. Haji yang bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena orang berhaji secara tamattu' itu cukup 2,5 hari saja dia terikat dengan aturan ihram. Kalau orang berhaji secara ifrad atau secara qiran, maka dia akan belasan hari terikat dengan aturan ihram, dan itu luar biasa menyusahkan. Maka Nabi menganjurkan berhajilah secara tamattu tapi bayar kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah kembali ke tanah air. Bila itu tidak dilakukan, boleh pula diganti dengan menyembelih seekor domba di tanah suci. Biasa juga orang sebut dengan membayar dam. Nah, menyembelih seekor domba di tanah suci sebagai kafarah akibat dari mengambil haji secara tamattu. Tamattu itu sampai di tanah suci, nah, kita kerjakan dulu umrah. Selesai umrah, ganti pakaian dengan pakaian biasa. Nanti tanggal 8 pagi, 8 Zulhijjah pagi, baru kita berpakaian ihram lagi sampai tanggal 10 pagi. Jadi cuma 2,5 hari. Enteng, menyenangkan dibanding ifrad atau qiran. Itu belasan hari kita terikat dengan pakaian ihram dan aturan-aturan ihram. Oleh karenanya lah Nabi anjurkan kita haji sajalah secara tamattu', walaupun harus membayar kafarah. Itu puasa 10 hari. Ya, puasa 10 hari boleh tidak dilakukan asal diganti dengan apa? Membayar dam. Membayar dam maksudnya apa? Menyembelih seekor domba di tanah suci. Tidak sah kalau di tanah air. Tidak sah diganti dengan kurban. Baru kita sampai puasa 10 hari, belum masuk puasa 2 bulan berturut-turut, itu 3 pula macamnya. Jadi itu dulu kita sampaikan karena waktu sudah masuk. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.